sendiri-sendiri. Alhamdulillah, sangat langka. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Dengan cara apa? Selalu kepada Allah. Apa zikirnya pakai hu Allah atau Allah Allah Allah. Begitukah berzikir? Menurut syariatnya kan begitu. Tapi bagi Anda berzikir itu ya diam tanpa bersuara, tanpa huruf. Ya diam saja. Itu loh zikir. Jadi zikirnya diam. Maksudnya diam tanpa bersuara, tanpa berhuruf itu apa? Diam, jangan jadi Tuhan. Biarlah yang mengeluarkan suara, biarlah yang mengeluarkan huruf itu pencipta diri kita. Biar yang berkalam pencipta diri kita, biar yang berkuasa pencipta diri kita, biar yang beraktivitas pencipta diri kita. Diri kita sebagai yang dicipta, ya diam saja. Makmum kepada imamnya. Tapi selama ini nyatanya kita tidak mau jadi makmum. Allah saja yang jadi makmum. Kita jadi imam, ya kan? Seolah-olah kan begitu selama ini. Seolah-olah kita tidak mau kalau dikatakan kita tidak ada. Allah saja yang tidak ada. Wong buktinya Allah tidak seperti apa-apa. Wong buktinya Allah laisa kamislihi syai'un. Kita semua selama ini terjebak di situ. Allah tidak seperti apa-apa. Allah tidak seperti siapa-siapa. Akhirnya kita bingung. Oh, berarti Allah itu yang mana? Bingung. Akhirnya yang disembah dirinya sendiri, saking bingungnya. Alhamdulillahirabbil alamin, berarti nyatalah sudah yang punya sifat kasih dan sayang Allah sendiri, ya kan? Jadi ketika Anda memberi nafkah kepada istri, memberi uang kepada anak, jangan dikira di dalam hati kita yang memberikan itu semua. Kita yang mencari itu semua. Jadi ingatlah, jadi zikirlah, jadi kembalilah kepada Tuhanmu. Oh, ini kan Allah yang melakukan. Jadi manusia kita ya diam saja. Ikut saja, tapi jangan ngaku-ngaku sebagai pelaku di dalamnya. Nah, itulah zikir, ya kan? Tapi terkadang kita muncul kemanusiaannya, ya kan? Ketika muncul kemanusiaannya, pegang lagi, pegang erat. Apakah bisa manusia memunculkan diri kemanusiaannya? Iya, kalau manusia itu Tuhan, bisa memunculkan kemanusiaannya. Jadi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kadang ingat, kadang lupa, kadang taat, kadang maksiat, kadang baik, kadang buruk. Tetapkanlah sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah aku selalu menyaksikanmu, ya Allah, yang berkuasa atas bolak-baliknya hati. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa berkuasa atas bolak-baliknya hati? Maka dari itu, bila kita yang merasa punya bolak-baliknya hati, maka terciptalah sebuah ketaatan dan sebuah kemaksiatan. Ya kan? Karena dirasa Anda yang berkuasa atas bolak-baliknya hati.
Jadi Anda kena hukum karma Anda sendiri. Kenapa kok jadi Tuhan? Ya dihukum dengan hukum-hukum baik dan buruk, taat dan maksiat. Karena Anda belum kembali kepada Tuhan yang menciptakan diri Anda. Tapi bila Anda kembali kepada Allah, Sang Pencipta diri Anda, maka lepaslah hukum-hukum itu buat Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa melaksanakan hukum-hukum itu sementara Anda hakikatnya tidak ada? Anda hakikatnya tidak hidup. Anda hanyalah boneka. Anda adalah ciptaan, bukan pencipta. Ya kan? Kalau pencipta, maka Anda secara tidak sadar di dalam diri kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah. Seolah-olah kita bisa apa-apa. Seolah-olah kita bisa mengerjakan ketaatan. Seolah-olah kita bisa menghindar dari sebuah kemaksiatan. Selama ini kan yang jadi Tuhan diri kita sendiri. Akhirnya berlakulah segala hukum-hukum kemanusiaan. Namun bila Anda sudah tahu posisi Anda itu siapa, ketika Anda sudah bermakrifat kepada diri manusia kita sendiri, yakni Adam, yakni tak ada, hanyalah yang diciptakan saja, maka Anda sudah lulus. Anda sudah bebas dari belenggu ketuhanan Anda sendiri. Nah, akhirnya Anda jadi makmum ketimbang jadi imam. Akhirnya Anda jadi wakil ketimbang jadi ketua. Akhirnya Anda jadi rasul ketimbang jadi Tuhan. Jadi Rasulullah, utusan Allah, diutus apa saja. Diutus bicara, diutus berkedip, diutus mendengar, diutus memandang, diutus ibadah, diutus sholat, diutus mandi. Semuanya serba diutus oleh Allah. Karena Anda tak akan bisa apa-apa tanpa Allah. Bisa dipahami? Kecil ya. Kecil, makanan ringan ini. Tapi semakin diulang kan semakin tajam. Ya kan? Semakin tajam. Mari kita lanjutkan arti dari tiba. Segala puji bagi Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Maha puji. Selama ini seolah-olah manusianya lah yang berhak dipuji. Seolah-olah selama ini manusianya lah yang bisa dijuluki kuat dan perkasa. Sehingga ia bisa bekerja dengan gigihnya. Jadi sifat-sifat Allah selama ini dinisbatkan kepada badan. Seolah-olah badannya lah yang punya sifat kasih dan sayang. Seolah-olah badannya lah yang punya sifat puji. Seolah-olah badannya lah yang punya sifat kuat dan perkasa. Ya kan? Seolah-olah semuanya kan sifatnya badan selama ini. Karena Anda nyembah dohiriyah Anda sendiri. Karena Anda nyembah syariat Anda sendiri. Seolah-olah Anda lah yang bisa bersyariat. Hingga semuanya dinisbatkan kepada badan. Sifat-sifat Allah dirampok. Dinisbatkan kepada badan. Maka butalah kita selama ini. Yang sebenarnya tanpa hidup badan tak punya apa-apa.
Jangankan punya sifat, tanpa hidup badan takkan tercipta. Badan takkan pernah ada, ya kan? Nah, jadi dengan hiduplah badan-badan ini tercipta, dan dengan hiduplah badan-badan ini akan terbias oleh nurullah. Sifat-sifatnya hidup, sifat-sifatnya Allah. Di antaranya Maha Kasih dan Sayang, Maha Puji, Maha Kuat, dan Maha Perkasa. Jadi bagi Anda sudah bisa pulang, bisa kembali, bisa rojiunkan semua sifat-sifat itu kepada yang punya, ya kan? Nah, sebelum baiat kan Anda tak bisa memulangkan itu. Karena Anda masih jadi Tuhan, ya tidak bisa. Bila Anda sudah taubat jadi Tuhan, bila Anda sudah bebas lepas seperti burung yang bebas lepas dari sangkarnya, maka Anda dengan mudah rojiun kembali kepada Allah dengan segala sifat-sifatnya. Syaratnya Anda kembali kepada Adam. Itulah yang dimaksud bersujud. Jadi sujud itu bila dilambangkan dengan syariat, ya sujudnya badan. Maka dari itu ketika kita bersujud di dalam sholat, tidak boleh ada sehelai rambut pun yang menghalangi kening kita untuk sujud. Ya kan? Hukum di dalam syariat kan begitu. Kalau ada penghalang satu rambut pun ketika kita sujud maka batal, ya kan? Sujudnya batal, sholatnya batal. Apa maknanya? Ketika bersujud kepada Allah, bila diri manusia kita masih ada, menjadi Tuhan, menjadi penguasa atas sujudnya badan ini, maka selamanya takkan pernah bisa bersujud kepada Allah, melainkan bersujud kepada diri manusianya sendiri yang merasa bisa bersujud. Ya kan? Nah, jadi maknanya bersujud itu apa? Kening kan mencium bumi. Bumi asal usul kita. Jadilah tanah, jangan jadi Tuhan. Kembalilah ke asal usulmu tanah dan berdiamlah di dalamnya. Ikuti apa yang diperankan kepadamu dari Tuhanmu. Diam saja tanpa suara dan tanpa huruf. Diam saja, enjoy di dalam surganya Allah. Jangan ngantuk loh ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi. Maha pelindung lagi penuntut segala dosa. Jadi Allah pun juga maha melindungi manusia dan Allah maha penuntut segala dosa. Allah maha melindungi bagi orang-orang yang rela dan ridho kembali kepada Allah. Tapi Allah maha penuntut dari segala dosa bagi orang yang masih kesemsem jadi Tuhan terus. Jadi penguasa terus atas hatinya. Kenapa kok berdosa? Karena manusianya selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Jadi inilah makna di dalam bacaan tiba itu. Sangat dalamnya. Tapi bila kita tidak dibuka Al-Quran Qadim kita, ya kita tidak bisa menyelami makna mutasabihat di dalamnya. Ya kan? Kita hanya baca-baca saja. Seperti anak kecil yang nyanyi-nyanyi tentang lagu cinta. Padahal ia tak tahu apa cinta itu. Pokoknya nyanyi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan. Jadi di sini artinya
menampilkan semua sifat-sifat Allah, maha membangkitkan.